Selamat datang di Kabapade Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapade Siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabapade Siang ini dengan informasi pertama. 3 SPBU di Sijunjung langsung diperiksa polisi setelah muncul dugaan pelansir BBM bersubsidi di media sosial. Polres Sijunjung melakukan pengecekan langsung pada Minggu 16 Agustus 2026. Hasilnya, polisi tidak menemukan aktivitas pelansiran BBM bersubsidi, baik biosolar maupun pertalite. Tidak ditemukan pula kendaraan dengan tangki modifikasi. Pengisian BBM terpantau menggunakan barcode yang sesuai dengan kendaraan. Polres Sijunjung memastikan pengawasan dan patroli rutin akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menindaklanjuti informasi dugaan langsiran BBM bersubsidi yang beredar di media sosial, Polres Sijunjung melakukan pengecekan langsung ke 3 SPBU di wilayah Kabupaten Sijunjung. Pengecekan dilakukan Minggu malam hingga Senin dini hari, 16 Agustus tahun 2026 di SPBU Muaro Gambok, SPBU Muaro Bodi, dan SPBU Tanah Bedantung. Hasilnya tegas, polisi tidak menemukan aktivitas pelansiran BBM bersubsidi jenis biosolar maupun pertalite. Di ketiga SPBU, antrean kendaraan masih dalam kondisi wajar. Petugas juga tidak menemukan kendaraan dengan tangki modifikasi. Setiap pembeli yang melakukan pengisian BBM diketahui menggunakan barcode yang sesuai dengan kendaraan. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di SPBU Tanah Bedantung, menyusul video antrean kendaraan yang viral di media sosial. Dari keterangan pihak SPBU, antrean tersebut merupakan kendaraan yang menunggu pengisian biosolar. Pihak SPBU juga menyebut keterlambatan pasokan dari Depok menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean. Polres Sijunjung memastikan hingga pemeriksaan dilakukan, tidak ditemukan fakta adanya praktik langsiran BBM bersubsidi di 3 SPBU tersebut. Meski demikian, polisi menegaskan pengawasan tetap dilakukan. Patroli rutin akan ditingkatkan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tetap berjalan. Operator SPBU juga diminta tidak melayani kendaraan yang barcode-nya tidak sesuai maupun kendaraan dengan tangki tidak standar. Polres Sijunjung memastikan penyaluran BBM bersubsidi akan terus diawasi agar tepat sasaran dan tidak salah. Ini 100 liter. Ini standar bang? 100 liter. Antri. Kalau buat sekarang lumayan lama cuma. Berapa lama? Yang sini. Ya. Kalau sini baru. Baru ya? Terus kami baru masuk aja nih. Berarti nggak antri ya yang ini ya? Nggak antri ya ini ya? Agenda hari ini Pak Kasat? Hari ini adalah kita melakukan sidak ke beberapa SPBU yang ada di wilayah Sijunjung. Iya. Pertama tadi kita ke Muaro Bodi, kemudian ke Muaro, dan ini di Tanah Bedantung. Kita melakukan pengecekan rutin setiap saat, tidak hanya karena viral. Kebetulan kemarin juga ada narasi yang mengatakan bahwa terjadi langsir di sini. Kita sebagai aparat kepolisian langsung melakukan pengecekan. Ternyata ditemukan tidak ada tanda-tanda pelangsiran. Jadi tidak ada tanda-tanda pelangsiran, bahwa antrian normal. Antri dikarenakan BBM baru datang pukul setengah 11 tadi. Ini jam 11. Ini jam 11. Jadi BBM datang setengah 11. Jadi antrian dalam tahap wajar karena menunggu bongkar tangki yang di belakang. Kemudian berarti 3 lokasi hari ini ya? Tiga lokasi hari ini. Kemarin kita sudah cek 2 lokasi. Tidak ditemukan juga. Telat karena perjalanan macet ya? Bisa jadi karena perjalanan macet, karena ada buka tutup di Talang, kemudian banyak perbaikan jalan di sekitar Sijunjung juga menjadi faktor penghambat terlambatnya datangnya pasokan solar, terutama solar dari Pertamina. Di lokasi-lokasi yang kita sidak hari ini, SPBU semuanya melayani pengisian nggak, Komandan? Semuanya melayani pengisian solar normal, antrian truk normal, maupun kendaraan-kendaraan yang
menggunakan biosolar tidak ditemukan adanya kendaraan langsir. Nama Jasrizal, pengawas SPBU PT Inti Alam Jaya, nomor SPBU 14275550, menyampaikan bahwa terjadinya antrian biosolar karena mobil solar yang masuk ke SPBU kita sering terlambat masuk karena ada kendala di perjalanan, Pak. Macet di perjalanan, Pak. Lalu kita melakukan pengisian ini sesuai dengan SOP. Plat nomor sama barcode-nya harus sama, Pak. Kalau tidak kami layani, Pak. Ini celah untuk Sempit sekali, Pak. Harus sesuai plat nomor ya, nopol mobil yang bersangkutan. Berita kedua, semangat olahraga dan kebersamaan pecah di wilayah hukum Polres Solo. Bayangkara Run Road to Police Woman Run 2026 digelar Minggu 16 Agustus 2026 dan diikuti 1.360 peserta dari berbagai kalangan. Peserta datang dari masyarakat umum, pelajar hingga pelari dari luar wilayah hukum Polres Solo. Tak sekedar menjaga kebugaran dan kompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat melalui olahraga dan kebersamaan. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kita pada hari ini dan di Kabupaten Solo hari ini kita laksanakan Bayangkara Police Women Run Solo Nautika. Nah, semoga ini menjadi ajang bagi kita berkumpul sehat dan capaian untuk kita semuanya. sebelah kiri dari ini untuk pelajar, sebelah kanan untuk umum. Kemudian juga Ini salah satu pelaku FDP yang tertib dan kita ramekan ya. Berita selanjutnya, warga Limau Hantu, Padang Pariaman digegerkan penemuan mayat seorang wanita yang hanyut di sungai. Peristiwa ini terjadi di kawasan Limau Hantu, Kecamatan 7 Koto Sungai Sariah, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin 17 Agustus 2026. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi mengapung di sungai. Petugas bersama warga kemudian melakukan evakuasi terhadap korban. Hingga informasi ini dihimpun, identitas korban serta penyebab kematian masih dalam penanganan pihak berwenang. Peristiwa ini masih menjadi perhatian warga setempat.
Berita selanjutnya, khidmat dan penuh semangat kemerdekaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Pariaman berlangsung di halaman Balai Kota Pariaman pada Senin 17 Agustus 2026. Wali Kota Pariaman Yota Balat bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Komandan Upacara Kapten Infanteri Selamat Riyadi, Perwira Upacara Kapten Infanteri Khairul Anwar, serta pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ketua DPRD Kota Pariaman. Yota Balat menyampaikan upacara ini menjadi wujud rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia juga mengapresiasi Paskibraka Kota Pariaman, TNI, Polri, ASN, Forkopimda, serta seluruh masyarakat yang menjaga persatuan, gotong royong, dan kedamaian Paskibraka 2026. Pembawa baki Aprilia Kanaya Winza dari SMA Negeri 1 Pariaman, pembentang bendera Arga Putra Algama, serta penggeret bintang Pri Widyatama dan Akbar Maulana Ibrahim, ketiganya dari SMA Negeri 2 Pariaman. Dari upacara ini, semangat kemerdekaan kembali diteguhkan sebagai momentum mengenang perjuangan sekaligus memperkuat persatuan. Hari baru penuh cahaya. Pengibaran sang merah putih dalam rangka ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap, dimulai. Ya kan? Kendaraan. Upacara kemerdekaan. Laporan selesai. Kita dapat menyesuaikan dengan Kita melaksanakan ulang tahun yang ke-81 dengan tema Indonesia Berjalan Adanya Makmur. Nah, kita selaku pemerintah daerah Kota Pariaman, bagaimana sesuai dengan visi misi Pak Presiden dan visi misi kita Kota Pariaman, yang penting bagaimana kita bisa masyarakat. Nah, memang masyarakat itu memang tidak semudah mereka terpandangkan, tetapi kita Kota Pariaman tetap berupaya berusaha. Contoh, di kita Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan yang namanya sesuai dengan visi misi, yaitu satu rumah satu industri rumah tangga. Nah, alhamdulillah itu sudah mulai berjalan dan produknya pun sudah mulai dipasarkan. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa merasakan kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh mereka. Nah, jadi kita mohon kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Pariaman, kita tetap berupaya berusaha sehingga kegiatan yang ada di Kota Pariaman ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan dengan undang. Ya, contoh misalnya di bidang pendidikan, kita sudah memberikan pendidikan gratis, sudah memberikan pakaian gratis. Bidang kesehatan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan akses layanan yang telah diberikan penghargaan malah dengan Kemendagri. Dan kita juga mobilnya sudah kita launching ya, bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan itu sudah kita antar jemput ya ke RSUD untuk dapat rujukan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ekonomi dan operasi pun sudah jalan. Berita selanjutnya, sebanyak 382 warga binaan Lapas kelas 2B Pariaman mendapat remisi. Namun di balik kabar ini terungkap persoalan serius. Kapasitas lapas mengalami kelebihan muatan hingga hampir 300%. Kepala Lapas kelas 2B Pariaman Boy Irfan Arslan menjelaskan 240 orang menerima remisi umum, 141 orang menerima remisi berdasarkan PP 99 dan 1 warga binaan dipastikan langsung bebas. Besaran remisi bervariasi mulai 1 hingga 6 bulan. Rinciannya 40 orang mendapat 1 bulan, 93 orang 2 bulan, 130 orang 3 bulan, 81 orang 4 bulan, 30 orang 5 bulan, dan 8 orang 6 bulan. Remisi diberikan dengan kriteria ketat, diantaranya berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran, serta aktif mengikuti program pembinaan kerohanian dan kemandirian. Di sisi lain, lapas yang idealnya menampung 170 orang kini dihuni 592 warga binaan.
Rinciannya 134 orang berasal dari Kota Pariaman, 336 orang dari Kabupaten Padang Pariaman, dan 122 orang dari luar daerah. Berita terakhir, jelang pawai alegoris HUT ke-81 kemerdekaan RI Jalan Ayani Payakumbuh mulai ditutup pagi ini. Penutupan dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan jalan dilakukan untuk mendukung kelancaran pawai alegoris yang digelar pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengendara yang hendak melintas di kawasan tersebut dihimbau menyesuaikan perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.